Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Helna Lelis, MPD, selaku dosen pengampu. Kemudian teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya watin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kita atas qadrat Allah SWT yang mana telah berikan kita kenikmatan, mulai dari nikmat iman, sehat, Islam, sampai kita dapat belajar dalam kegiatan melalui video. Kemudian yang kedua, salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi kita, baginda kita, sang panglima padang pasir. Tak lain adalah Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah membawa umat Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, dari zaman nenek-nenek naik onta sampai zaman nenek-nenek naik Toyota. Baiklah, izin memperkenalkan diri. Nama saya Farhan Hidayat dengan NIM 201210100. Saya dari kelompok 14. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran guru dan kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum PAI. Kurikulum merupakan salah satu aspek penting dalam program sekolah, karena semakin baik pelaksanaan kurikulum, maka semakin baik branding sekolah tersebut, maka semakin baik pula mutu sekolah tersebut. Yang pertama adalah peran guru sebagai implementer. Sebagai implementer kurikulum, guru diharapkan berperan untuk melaksanakan kurikulum yang telah disusun, yaitu kurikulum 13 atau biasa disebut dengan Kurtilas, yang telah dirancang secara terpusat dalam bentuk garis-garis besar program pengajaran atau GBPP. Kurikulum ini harus diaplikasikan oleh guru dalam setiap proses pembelajaran di sekolah, khususnya di kelas. Dengan demikian, ruang peran guru sebagai implementer tidak sampai kepada penentuan isi dan target kurikulum, tetapi hanya terbatas pada penentuan kegiatan-kegiatan pembelajaran, mulai dari perencanaannya sampai kepada pelaksanaannya. Dalam peran ini, kedudukan guru adalah sebagai tenaga teknis yang hanya bertanggung jawab dalam mengimplementasikan berbagai ketentuan yang ada. Peran guru dalam posisi ini adalah melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran, menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan materi pelajaran dan lingkungan sekolah. Yang kedua adalah peran guru sebagai developer. Sebagai developer kurikulum, guru diberi kewenangan untuk mendesain kurikulum madrasah. Peran pengembangan kurikulum ini terkait erat dengan karakteristik, visi, dan misi sekolah, serta pengalaman belajar yang dibutuhkan siswa. Pelaksanaan peran ini dapat dilihat dalam pembuatan dokumen kurikulum, pengembangan silabus, dan rencana pembelajaran atau RPP, dan muatan lokal atau blok sebagai bagian dari struktur Kurtilas. Penyusun dan pengembangan kurikulum blok sepenuhnya diserahkan kepada tiap-tiap satuan pendidikan. Kurikulum ini dikembangkan sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap sekolah, sesuai dengan karakter distintifnya.
Mengingat setiap sekolah memiliki kurikulum mulak tersendiri, maka ada kemungkinan terjadi perbedaan kurikulum mulak antara sekolah madrasah satu dengan sekolah atau madrasah yang lainnya. Dalam kaitan posisi guru sebagai developer kurikulum, maka guru dituntut aktif, kreatif, dan komitmen yang tinggi dalam penyusunan dukungan kurikulum, khususnya di PAI, seperti mengikuti in-house training tentang konsep dasar dan pengembangan kurikulum, berperan aktif dalam tim prarekayasa dan pengembangan kurikulum sesuai dengan kelompok mata pelajaran, khususnya bidang PAI. Kemudian yang ketiga adalah peran guru sebagai adapter. Sebagai adapter kurikulum, guru memiliki kewenangan untuk menyesuaikan kurikulum dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal, terutama kebutuhan siswa dan daerah. Dalam fase ini, tugas pertama seorang guru adalah memahami dengan baik karakteristik sekolahnya, lalu mengakomodir kebutuhan masyarakat dan daerahnya, baru membuat desain kurikulum sesuai dengan kebutuhan sekolah dan masyarakat lokal. Untuk memahami karakteristik dan kebutuhan masyarakat di sekitar atau sekolah, dimulai dari mengidentifikasi keadaan dan kebutuhan masyarakat terhadap madrasah atau sekolah. Kegiatan ini dilakukan untuk menelaah dan mendata berbagai keadaan dan kebutuhan sekitar madrasah yang bersangkutan. Data tersebut dapat diperoleh dari berbagai pihak yang terkait di sekitar madrasah yang bersangkutan, seperti masyarakat sekitar madrasah, pemerintah daerah, instansi vertikal terkait, atau perguruan tinggi, bahkan dunia usaha. Kemudian yang terakhir adalah peran guru sebagai researcher. Sebagai researcher kurikulum, guru memiliki peran sebagai peneliti kurikulum atau kurikulum researcher. Peran ini dilaksanakan sebagai bagian dari tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerja sebagai guru. Dalam melaksanakan peran sebagai peneliti, guru memiliki tanggung jawab untuk menguji berbagai komponen kurikulum, misalnya menguji bahan-bahan kurikulum, menguji efektivitas program, menguji strategi atau model pembelajaran, dan lain sebagainya, termasuk mengumpulkan data tentang keberhasilan siswa dalam mencapai target kurikulum. Metode yang digunakan oleh guru dalam meneliti kurikulum adalah biasanya PTK atau penelitian tindakan kelas dan lesson study. PTK adalah metode penelitian yang berangkat dari masalah yang dihadapi guru dalam implementasi kurikulum. Melalui PTK, guru berinisiatif melakukan penelitian sekaligus melaksanakan tindakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Dengan demikian, PTK bukan saja dapat menambah wawasan guru dalam melaksanakan tugas profesional, akan tetapi secara terus-menerus guru dapat meningkatkan kualitas kinerjanya. Sedangkan lesson study adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok guru yang bekerja sama dengan orang lain, baik dosen, guru mata pelajaran yang sama, atau guru tingkat kelas yang sama. Dalam merencana kegiatan untuk meningkatkan mutu belajar siswa, dari pembelajaran yang dilakukan oleh salah satu seorang guru, dari perencanaan dirancang bersama atau sendiri, kemudian diobservasi oleh teman guru yang lain, dan setelah itu mereka melakukan refleksi bersama atau hasil pengamatan yang baru saja dilakukan. Kemudian adalah tugas dan peran kepala sekolah atau madrasah dalam mengembangkan kurikulum. Yang pertama adalah peran kepala sekolah. Dalam memberdayakan masyarakat dan lingkungan sekitar, kepala sekolah merupakan kunci keberhasilan yang harus menaruh perhatian tentang apa yang terjadi pada peserta didik di sekolah,
dan apa yang dipikirkan orang tua dan masyarakat tentang sekolah. Kepala sekolah dituntut untuk senantiasa berusaha membina dan mengembangkan hubungan kerjasama yang baik antara sekolah dan masyarakat guna mewujudkan sekolah yang efektif dan efisien. Peran kepala sekolah antara lain adalah: kepala sekolah berperan sebagai kekuatan sentral yang menjadi kekuatan penggerak kehidupan sekolah. Yang kedua adalah kepala sekolah harus memahami tugas dan fungsi mereka demi keberhasilan sekolah serta memiliki kepedulian kepada staf dan siswa. Kemudian tugas kepala sekolah adalah tugas kepala sekolah. Salah satu yang menentukan keberhasilan atau sebaliknya yaitu adalah kegagalan kebijakan publik. Yang pertama adalah pemimpin. Oleh karenanya, kepala sekolah sebagai pemimpin bertanggung jawab atas manajemen pendidikan secara mikro yang secara langsung berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah. Sebagaimana dikemukakan dalam pasal 12 ayat 1 PP 28 tahun 1990 bahwa kepala sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan, dan lain sebagainya, dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana. Menurut Dirawat, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah digolongkan ke dalam dua bidang. Yang pertama adalah tugas sekolah dalam bidang administrasi. Tugas sekolah dalam bidang administrasi adalah: yang pertama, mengelola peraturan. Yang kedua adalah pengelolaan kepegawaian. Yang ketiga adalah pengelolaan kemuridan. Yang keempat adalah pengelolaan gedung dan halaman. Yang kelima adalah pengelolaan keuangan. Dan terakhir adalah pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah tugas sekolah dalam bidang supervisi. Yang pertama adalah membimbing guru-guru agar mereka dapat memahami secara jelas tujuan-tujuan pendidikan pengajaran yang hendak dicapai dan hubungan antara aktivitas pengajaran dengan tujuan-tujuan. Yang kedua adalah membimbing guru-guru agar mereka dapat memahami lebih jelas tentang persoalan-persoalan dan kebutuhan murid. Yang terakhir adalah memberikan penilaian terhadap prestasi kerja sekolah berdasarkan standar-standar sejauh mana tujuan sekolah telah dicapai. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.